I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. Perencanaan adalah suatu proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dan proses perencanaan adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami menggunakan waktu ruang, keahlian atau sumber daya lainnya yang menghasilkan suatu hasil. Wilayah adalah ruang supraurban atau ruang di atas perkotaan yang memiliki dua komponen, yaitu desa dan kota, yang dibatasi oleh bentuk alamiah dengan kriteria pembatasan homogenitas fungsional atau administratif. Kota merupakan daerah konsentrasi penduduk dengan kepadatan tinggi dan fasilitas modern, serta cenderung berpola hubungan rasional, ekonomi, dan individualis. Jadi, dalam kata lain, perbedaan wilayah dan kota terdapat pada cangkupannya. Cangkupan wilayah lebih luas dibandingkan dengan cangkupan kota. Cangkupan wilayah mencakup semua yang terdapat di wilayah tersebut, yaitu desa maupun kota. Sedangkan kota hanya mencakup wilayah kota dan perkotaannya saja. Jadi hal itulah yang dapat membedakan antara wilayah dan kota. Perbedaan substansi kajian dan ruang perencanaan wilayah dan perencanaan kota, yaitu jika perencanaan wilayah itu meliputi perencanaan suatu wilayah perkotaan, beberapa perkotaan, dan wilayah desa, yang bisa dibilang itu seperti wilayah gabungan antar kota seperti Jabodetabek, Gerbang Kertasusila, dan atau bisa dibilang itu seperti wilayah provinsi. Dan untuk perencanaan kota yaitu seperti perencanaan wilayah perkotaan yang dibatasi oleh batas administratif atau batas alam yang wilayah tersebut merupakan wilayah perkotaan. Contoh produk turunan dari kajian perencanaan wilayah yaitu berupa RT/RW, RPJP, RPJM, dan untuk kajian perencanaan kota bisa berupa rencana pembangunan kawasan industri, rencana pembangunan kawasan perekonomian, kawasan penduduk, dan lain sebagainya. Adapun yang dilakukan perencana, yang pertama adalah memiliki peran vital untuk menjaga keberlanjutan lingkungan perkotaan yang aman. Yang kedua, menciptakan visi yang luas bagi masyarakat dengan melakukan perencanaan, penelitian, dan pengembangan program, dan lainnya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan rencana melalui analisis data dan identifikasi tujuan bagi masyarakat. Yang keempat, mempertemukan pemerintah, swasta, dan publik terkait penggunaan lahan. Kemudian, membantu pemerintah dalam penyusunan rencana. Dan yang terakhir, mengumpulkan data, sensus, serta pemahaman terkait ekonomi dan lingkungan. Nah, adapun peluang pekerjaan sebagai perencana, seorang perencana yang pertama dapat bekerja di instansi pemerintahan, yaitu sebagai pendidik, peneliti, pegawai di perguruan tinggi negeri, dapat juga bekerja di Pemda, PU, Dinas Tata Kota, Bappenas, dan instansi pemerintahan lainnya, baik itu publik maupun daerah. Kemudian yang ketiga dapat bekerja di LSM sebagai aktivis LSM karena ilmu sosial, komunitas, dan pemerintahan yang dipelajari seperti AK3, Sawarung, dan lainnya. Tak hanya di dalam keilmuan PWK, seorang perencana juga dapat bekerja di luar keilmuan PWK karena pola pikirnya yang runtut, maka lulusan PWK juga dapat bekerja di bank ataupun instansi swasta lainnya ataupun lembaga keuangan. Salah satu permasalahan di kota Bandar Lampung adalah masalah trotoar, di mana banyak trotoar yang tidak ramah akan pejalan kaki dan penyandang disabilitas.
Selain tidak ramahnya trotoar bagi penyandang disabilitas, trotoar di Bandar Lampung juga banyak yang dialihfungsikan sebagai lahan parkir maupun sebagai PKL berjualan. Selain itu, banyak juga titik-titik trotoar yang sudah rusak dan tidak diperbaiki oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah Bandar Lampung pada tahun 2022 berencana untuk merevitalisasi beberapa titik-titik trotoar yang ada di Kota Bandar Lampung. Salah satunya seperti di Jalan Raden Intan, Jalan Kartini, dan lainnya. Masalah yang lainnya yang ada di Kota Bandar Lampung adalah sampah, di mana sampah menjadi salah satu masalah yang cukup rumit untuk diselesaikan, di mana banyak masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Selain itu, sampah juga banyak menyebabkan akibatnya banjir. Dan banjir itu sangat merugikan masyarakat. Sebagai pemuda masa depan bangsa, sudah selayaknya kita bersama-sama untuk membangun, untuk menjaga kelestarian lingkungan kita seperti membuang sampah pada tempatnya. Perencanaan wilayah dan kota adalah sebuah program studi yang bertujuan untuk menciptakan planner-planner di masa depan yang unggul serta berkualitas serta berkompeten sehingga menjadikan Indonesia negara yang maju. Dan untuk memperdalam perencanaan wilayah dan kota yang akan kita pelajari adalah seperti ilmu ekonomi, sosial, kelembagaan, politik, lingkungan, fisik, dan perhitungan. Supaya kedepannya diharapkan menciptakan planner-planner yang baik dan berkompeten.